bisa dilakukan pertanyaan pemantik berupa pertanyaan pemancing untuk melihat minat maupun kesiapan di dalam pembelajaran. Sehingga kebutuhan dari peserta didik dapat mengembangkan kompetensinya secara optimal. Selanjutnya, Silakan. adapun manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah sistem among, artinya guru harus menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, di sini sekedar bertukar pengalaman bersama Bapak Ibu guru hebat di sini pada siang hari ini. Pendidikan adalah sistem among. Sebagai seorang pendidik, kita harus asah, asuh, dan asih kepada peserta didik kita. Asah di mana sejauh mana kemampuan dari peserta didik kita, asuh bagaimana kita memperhatikan dari setiap kebutuhan masing-masing peserta didik dengan memperhatikan kesiapan di dalam pembelajaran, gaya belajarnya yang seperti apa, dan juga tentunya kita juga harus memperhatikan lingkungan belajarnya supaya lingkungan belajar yang kita ciptakan di dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing terasa lebih. Bisukan, Teh, bisukan. Selanjutnya, ASIH. ASIH sebagai seorang guru tidak ada yang istilahnya kita itu pilih kasih ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, dalam artian kita harus memberikan kasih sayang seutuhnya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, yang mana ketika peserta didik mengalami kendala, kesulitan, langkah apa yang bisa kita ambil, dan ketika untuk peserta didik yang tingkatnya di dalam memahami pelajaran itu lebih di atas dari teman-temannya, strategi apa yang kita lakukan. Nah, tentunya bisa kita lakukan pengayaan untuk anak-anak yang tingkat level kognitifnya di atas dari teman-temannya, maupun kita lakukan remedial bagi teman-teman atau peserta didik yang masih membutuhkan bantuan. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, pembelajaran lebih fleksibel dengan memperhatikan perbedaan dan ragaman peserta didik, sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai. Nah, maksudnya fleksibel di sini kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Nah, tentunya setiap peserta didik kita itu bermacam-macam. Ada mungkin yang masih kurang paham, ada yang sudah lebih paham, ataupun yang sudah lebih memahami lagi. Pembelajaran lebih fleksibel dengan memperhatikan perbedaan dan keragaman peserta didik. Jadi, peserta didik ketika berangkat ke sekolahan tentunya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi, tuntutan dari pembelajaran diferensiasi yaitu setiap peserta didik merupakan individu yang unik yang harus kita perhatikan untuk kebutuhan belajarnya. Manfaat yang kedua, manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu memberikan kebebasan bagi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, bakat, minat yang dimiliki. Nah, ketika kita membahas tentang bakat dan minat dari peserta didik, seperti di awal tadi, tentunya kita harus melakukan diagnostik awal. Bakatnya
Mungkin sesuai dengan gaya belajarnya bisa kita identifikasi. Yang kita tahu gaya belajar itu meliputi tiga. Yang pertama ada peserta didik dengan gaya belajar visual, kemudian ada peserta didik dengan gaya belajar audio, dan juga ada peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Nah, kita harus terus memperhatikan supaya potensi yang ada di dalam peserta didik ini, potensi yang apa yang ada di dalam dirinya ini harus kita kembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Contohnya, semisal untuk anak-anak yang dengan gaya belajar visualisasi, mungkin bisa kita tampilkan dengan gambar-gambar yang menarik untuk memancing minat dari peserta didik tersebut. Dan juga ketika peserta didik itu bergaya belajar audio, di dalam kelas kita, mungkin kita bisa menggunakan beberapa media dengan menayangkan video pembelajaran maupun video edukasi yang menarik. Untuk gaya pembelajaran yang berupa kinestetik, anak-anak lebih berfokus, lebih akan tertarik jika bisa menciptakan proyek misalnya, produk misalnya, maupun melalui dengan gerakan-gerakan keterampilan yang bisa mereka eh, kembangkan sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga, guru mampu mengorientasi kebutuhan siswa dengan merespon dan menanggapi kebutuhan belajar siswa, sehingga kegiatan belajar terasa menyenangkan, memanajemen kelas dengan efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Maksudnya di sini, berbagi praktik pengalaman yang pernah saya lakukan di kelas, bagaimana kita bisa membangun situasi maupun kondisi kelas yang menyenangkan. Salah satunya yaitu kita bisa memberikan suasana itu yang nyaman, nyaman untuk peserta didik, nyaman dalam artian nyaman dari eh, gangguan teman-temannya, nyaman di dalam kelas artinya kelas juga harus kita siapkan sedemikian rupa supaya terjadilah manajemen kelas dengan efektif untuk melakukan penilaian yang berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan dalam artian ketika sudah kita melakukan diagnostik awal, sudah kita ketahui sejauh mana peserta didik itu berkembang, alangkah baiknya kita melakukan penilaian berkelanjutan. Apa yang telah eh, dihasilkan dari pendekatan yang telah kita ajarkan kepada peserta didik sudah efektifkah ataupun masih perlu mendapatkan bimbingan maupun perbaikan. Selain manfaat, di dalam pembelajaran berdiferensiasi, bukan cuma pembelajaran berdiferensiasi, namun tantangan di dalam setiap pendekatan maupun strategi pembelajaran tentunya kita menghadapi tantangan yang beda-beda. Untuk tantangan pembelajaran berdiferensiasi, nah, ada beberapa kendala ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, keterbatasan waktu. Nah, kaitannya dengan keterbatasan waktu, pembelajaran membutuhkan waktu yang lebih lama karena kita sebagai seorang pendidik harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, contohnya ketika di dalam kelas kita menemukan ada anak yang
sudah memahami, mungkin ada anak yang perlu menerima bimbingan, kita sesuaikan dengan tingkat kompetensi dari masing-masing peserta didik. Maka dari itu, waktunya juga akan lebih lama. Dalam proses pembelajarannya, kita juga harus lebih lama untuk manajemen waktu, karena materi harus kita sesuaikan dengan kompetensi dari masing-masing peserta didik. Untuk tantangan yang kedua, keterbatasan sumber daya. Kaitannya dengan sumber daya, pembelajaran membutuhkan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda, seperti bahan ajar dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, bahan ajar dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, seperti tadi, yaitu kita sesuaikan dengan kompetensi dari peserta didiknya itu sejauh mana. Apakah materi yang diajarkan itu sudah sesuai dengan masing-masing peserta didiknya. Tantangan pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan minat siswa. Guru perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan dan minat siswa untuk memahami kebutuhan mereka secara individu. Nah, kesulitannya di sini dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita harus memetakan peserta didik itu dengan melakukan diagnostik awal untuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan untuk memahami kebutuhan secara individu. Jadi, selain keterbatasan waktu, kita juga mengalami kendala, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan minat siswa, yang mana masing-masing individu tentunya mempunyai karakteristik dan kemampuan kompetensi yang berbeda-beda. Untuk tantangan yang keempat dari pembelajaran berdiferensiasi, kesulitan mengelola kelas yang heterogen. Guru perlu memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perhatian yang sama tanpa merugikan siswa lain yang mungkin lebih cepat atau lambat di dalam belajar. Nah, jadi sesuai dengan kode etik kita seorang guru, seorang pendidik, sebagai seorang guru, ketika di dalam pembelajaran di dalam kelas kita harus memperhatikan, memberikan perhatian kepada peserta didik dengan secara menyeluruh dan merata, yang mana peserta didik yang memerlukan bantuan, mana peserta didik yang lebih cepat di dalam pembelajaran. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk anak-anak yang lebih cepat di dalam belajarnya, supaya mungkin anak-anak tidak bosan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Baik, Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya, aspek pembelajaran berdiferensiasi ini ada 4. Yang pertama, diferensiasi konten maupun isi berkaitan erat dengan penyajian materi yang akan diajarkan atau disampaikan guru dalam proses pembelajaran dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan siswa. Nah, untuk diferensiasi konten ini lebih menekankan di dalam proses pembelajaran, di dalamnya itu, apakah materi yang kita usung, materi yang kita berikan kepada peserta didik sudah sesuai dan dapat mereka serap maupun dapat mereka pahami. Aspek pembelajaran berdiferensiasi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Merupakan suatu runtutan keberlangsungan pembelajaran agar siswa memperoleh informasi, pengalaman, dan ilmu pengetahuan serta cara belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Diferensiasi proses
lebih menekankan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu, pengalaman apa dari peserta didik kita yang mereka dapatkan, pengetahuannya ketika di dalam pembelajarannya, dan harus kita sesuaikan dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan hasil karya siswa, memberikan siswa pilihan tentang bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Nah, sesuai dengan tadi, mengingat kembali gaya belajar peserta didik visual, kita berikan pilihan untuk mengekspresikan melalui gambar-gambar yang mereka sukai. Untuk gaya belajar auditori, bisa kita tayangkan beberapa video pembelajaran yang menyenangkan, yang tentunya video edukasi yang akan menambah wawasan dari peserta didik. Dan juga untuk diferensi produk, gaya belajar dari peserta didik dengan kinestetik juga bisa eh, mengekspresikan, menuangkan di dalam sebuah produk yang menarik aspek pembelajaran yang keempat, yaitu diferensiasi lingkungan belajar. Meliputi susunan kelas secara personal, sosial, serta fisik harus disesuaikan dengan kesiapan siswa di dalam belajar. Minat agar siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Nah, tantangan kita sebagai seorang guru di dalam kelas yang kita ampuh, nah, terkadang kita menemui beberapa kendala, salah satunya bagaimana cara kita untuk memotivasi peserta didik supaya kesiapan belajar mereka meningkat. Salah satunya selain lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, dan menyenangkan, tentunya bisa kita membuat untuk membangkitkan motivasi. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya juga mempunyai strategi yang lain, yaitu mungkin dengan melakukan ice breaking semacam itu, sehingga pembelajaran di dalam kelas bisa menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Baik, selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan belajar dari peserta didik? Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, ketertarikan maupun antusiasme. Nah, apa itu kebutuhan belajar? Kebutuhan belajar adalah jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi real peserta didik saat ini. Nah, hal yang melatar belakangi maupun latar belakang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kesiapan belajar. Setiap siswa memiliki pengetahuan awal yang berbeda-beda. Nah, dapat kita lakukan diagnostik awal, mungkin eh, melalui rapor dari peserta didik, bagaimana peserta didik ini di kelas sebelumnya. Selain itu, gaya belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar efektif yang berbeda-beda. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, macam-macam dari gaya belajar peserta didik. Kemudian latar belakang yang ketiga di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi perlu memperhatikan minat dan bakat. Setiap siswa memiliki minat dan topik yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu, pembelajaran berdiferensiasi yaitu menyalurkan kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri-sendiri, bisa kita sesuaikan agar minat dan bakat dari peserta didik dapat tersalurkan secara optimal. Mungkin ada peserta didik
yang mempunyai minatnya kurang dapat kita tunjang dengan memotivasi bagaimana untuk supaya peserta didik itu untuk bisa lebih berkembang lagi. Yang terakhir, kecepatan belajar. Setiap siswa memiliki kecepatan berbeda dan dalam menangkap informasi. Ketika sebagai seorang guru kita menyampaikan materi di dalam kelas. Nah, sering kita menjumpai, kita sudah menyampaikan materi secara menyeluruh, secara mendalam, secara jelas, namun masih terdapat beberapa peserta didik yang belum memahami. Nah, hal tersebut dikarenakan dari masing-masing peserta didik mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada yang peserta didik mungkin menangkap pembelajaran yang kita sampaikan dengan cepat, ada juga peserta didik yang menangkap pembelajaran kita lebih lambat dari teman-temannya yang lain. Aspek kesiapan siswa, misalnya kita membedakan kelompok siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kesulitan atau kemampuan rendah. Nah, di dalam kelas bisa kita kelompokkan masing-masing peserta didik sesuai dengan kemampuan maupun kompetensinya sejauh mana peserta didik di dalam kelas itu berkembang maupun ada yang masih mengalami hambatan di dalam pembelajaran. Dapat kita sesuaikan dengan gaya kelompoknya, kita buat kelompoknya. Untuk apa? Kita membuat kelompok sesuai dengan kompetensi peserta didik supaya kita lebih mampu dan lebih tepat di dalam penanganannya. Seperti misalnya untuk anak yang dengan kesulitan maupun kemampuan rendah dapat kita fasilitasi sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya, pemetaan kebutuhan siswa berdasarkan minat bisa dilakukan dengan membuat pengelompokan pada siswa yang berminat dalam hal olahraga, seni, suara, lukis, dan lain-lain, sains, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada intinya pembelajaran berdiferensiasi itu memfasilitasi bahwa peserta didik itu mempunyai kebebasan di dalam memilih, mempunyai fleksibel di dalam menentukan gaya belajar yang akan kita terapkan di dalam kelas. Selanjutnya, pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar. Dapat kita bedakan menjadi kelompok siswa dengan gaya belajar visual, misalnya kita kelompokkan sendiri, auditori bisa kita kelompokkan, dan juga gaya belajar kinestetik. Supaya kemampuan maupun gaya belajar dari masing-masing peserta didik ini dapat memotivasi diri mereka untuk menumbuhkan optimalisasi dari menumbuhkan motivasi di dalam diri dari peserta didik. Nah, jika gaya belajarnya sudah sesuai, maka pembelajaran di dalam kelas akan terasa lebih menyenangkan dan mengaktifkan dari peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi? Langkah-langkah yang pertama yaitu kita harus mengenali siswa dengan cara mempelajari profil siswa dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajarnya. Nah, semisal di dalam kelas kita ada si A, kuat di dalam pembelajaran,
matematika semisal. Nah, si B kuat di dalam pembelajaran yang membutuhkan gerak seperti misalnya dalam penjas orkes. Nah, seperti itu. Jadi, kita sebagai seorang guru di dalam kelas, di dalam pembelajaran yang kita ciptakan, kita harus menyesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajarnya. Langkah yang kedua yaitu dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Maksudnya, identifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik. Tujuan ini harus sesuai dengan kurikulum dan memberikan pemahaman yang mendalam. Artinya, tujuan harus jelas, spesifik, dan memuat pemahaman yang mendalam supaya apa yang kita sampaikan dapat diterima oleh peserta didik di dalam kelas. Langkah yang ketiga yaitu mengelompokkan siswa. Setelah memahami profil siswa, tugas selanjutnya yaitu mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan, minat maupun gaya belajarnya. Nah, dapat kita kelompokkan dengan berbagai metode, misalnya ujian awal, pengamatan kelas, atau penilaian formatif. Yang keempat, memilih materi pembelajaran yang sesuai. Maksudnya, memilih materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok siswa menggunakan berbagai sumber daya seperti buku teks, materi online, video, atau bahan ajar yang telah kita buat sendiri. Dengan cara seperti ini, materi belajar akan lebih sesuai dengan masing-masing kelompok dari peserta didik yang sudah kita eh, sesuaikan dengan kelompoknya, siswa yang berkebutuhan eh, mungkin masih membutuhkan bimbingan, kita kelompokkan, maupun bagi peserta didik yang membutuhkan pengayaan juga harus kita optimalisasi kembali untuk lebih memotivasi lagi. Yang kelima, merancang aktivitas yang beragam. Jadi, aktivitas yang kita rancang sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi, kita sesuaikan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, misalnya dengan menyediakan tugas atau proyek yang berbeda untuk setiap kelompoknya. Nah, dengan cara diskusi kelompok, proyek kolaboratif, maupun memberikan keluasan fleksibilitas bagi pilihan tugas dari peserta didik di dalam kelas. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Gunakan penilaian formatif untuk memantau perkembangan siswa secara berkala. Berikan umpan balik terhadap siswa untuk membantu mereka memahami kemajuan dan area yang perlu ditingkatkan. Nah, fungsi dari pembelajaran ataupun penilaian berkelanjutan, salah satunya yaitu untuk memberikan umpan balik terhadap peserta didik kita. Mana yang perlu masih membutuhkan bimbingan dan mana yang perlu kita tingkatkan lagi. Nah, umpan balik di sini yaitu untuk sebagai seorang guru untuk memahami sejauh mana kemajuan dari peserta didik kita supaya pembelajaran lebih optimal dan lebih maksimal lagi. Selain itu, evaluasi dan umpan balik dapat kita lakukan dengan penilaian formatif, memantau perkembangan siswa secara berkala. Contohnya, setelah kita lakukan diagnostik awal, apakah peserta didik ini mengalami hambatan belajar di bagian mana, perlu kita dalami lagi supaya peserta didik dapat
berkembang secara optimal. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Eh, hanya share tentang pengalaman sharing-sharing pengalaman kami, saya ketika di dalam pembelajaran. Nah, ada juga referensi yang berupa video edukasi yang saya ambil dari platform Merdeka Mengajar PMM. Izin share screen ya Bapak Ibu ya. Ibu Amalia Noviansari ya selaku moderator. Oke, monggo silakan Bapak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saat ini, Ibu dan Bapak Guru berada di modul pertama, memahami murid, dengan materi memetakan kompetensi dan kebutuhan murid. Semoga Ibu dan Bapak Guru bersemangat ya untuk mengetahui modul ini lebih lanjut. Pernahkah Ibu dan Bapak Guru berpikir berapa persen murid yang terlibat penuh saat proses pembelajaran? Jika saja Ibu dan Bapak dapat membaca pikiran setiap murid, Ibu dan Bapak Guru mungkin akan terkejut melihat berapa banyak murid yang terlibat penuh. Kita dapat mengetahuinya dari perhatian yang tidak terfokus, pandangan kosong, dan murid yang tampak tidak memahami bahan ajar. Silahkan buka halaman 43. Nanti Dalam apa pembelajaran. di kantin ya? Aduh, suara Bu Guru udah kedengeran. Bosan. Ke, nye, ja, jah. Te. Aduh, ini apa ya bacanya? Wah, di sebelah A. Jawab Ibu dan Bapak Guru adalah membantu murid memahami materi ajar dan menguasai keterampilan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Lebih jauh lagi, Ibu dan Bapak Guru diharapkan dapat memahami bahwa murid memiliki pengetahuan awal dan keterampilan yang dipengaruhi oleh bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga dan lingkungannya. Karena itu, setiap murid adalah individu yang unik. Tugas Ibu dan Bapak Guru adalah mengenali karakteristik dan kebutuhannya agar dapat mengembangkan potensinya. Adalah jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi real murid saat ini. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar, yaitu pengetahuan, keterampilan, ketertarikan, atau antusiasme. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh berikut. Anak-anak, hari ini aku akan memberikan tugas membuat poster dengan tema anti perundungan. Ini aku tunjukkan beberapa contoh posternya ya. Silahkan kalian buat posternya sendiri sekarang ya. Ibu melihat tugas kalian tidak tuntas. Padahal tadi kita sudah membahas unsur-unsur poster dengan detail. Apa yang masih menjadi kesulitan? Saya tidak suka menggambar, Ibu. Gambar saya jelek. Tidak seperti contoh poster yang bagus-bagus tadi. Kalau kamu, Iha, Saya kesulitan membuat kata-kata bagus untuk poster, Bu. Saya takut salah. Joyo, bagaimana dengan kamu? Saya kehabisan waktu. Karena awalnya saya bingung. Apa bedanya poster dengan selebaran? Dari gambaran ilustrasi tersebut, sebelum menyampaikan materi tentang poster,
Bu Monik sebaiknya mengenali pengetahuan awal murid-murid tentang topik tersebut. Bu Monik juga sebaiknya mengidentifikasi keterampilan dan minat murid terkait kompetensi membuat poster. Joyo ternyata belum memiliki cukup pengetahuan tentang apa itu poster. Ternyata keterampilan berbahasa IH lebih terbatas. Dan tingkat antusiasme Butet rendah karena ini bukan hal yang ia kuasai. Jika ibu dan bapak mengalami hal tersebut, kendalanya bukan terletak pada kompetensi murid atau metode belajar yang tidak cocok. Ibu dan bapak hanya perlu mengetahui pemahaman awal murid tentang poster agar bisa memetakan kebutuhan belajar mereka. Dalam kasus tadi, poster adalah materi baru di kelas. Sebaiknya, Monik mengidentifikasi dahulu karakteristik dan tingkat pemahaman murid atas materi ini. Membuat poster akan melibatkan kemampuan berkreasi visual dan keterampilan bahasa. Identifikasi dapat dilakukan misalnya dengan bermain melanjutkan gambar dari bentuk tertentu. Untuk mengetahui kesiapan berbahasa murid, Bu Monik bisa mengajak murid bermain kata bermakna dengan awalan suku kata tertentu. Dua kegiatan itu bisa membantu Bu Monik memetakan karakteristik anak-anak di kelas terkait dua unsur yang dominan dari materi pembuatan poster. Hasil dari pemetaan tersebut dapat menjadi dasar bagi ibu dan bapak guru untuk tugas selanjutnya. Apakah pembuatan poster dilakukan secara individu atau berkelompok? Lalu berapa lama durasinya? Dengan demikian, harapannya siswa dapat mengambil peran secara lebih aktif. Pengenalan kebutuhan belajar murid perlu ibu dan bapak guru lakukan karena ini akan membawa murid pada rasa kebermampuan. Jika murid mengalami kesulitan, ibu, bapak, dan murid tersebut dapat mengenali secara objektif hal apa yang masih menjadi kesulitan. Sehingga proses perbaikan bisa dilakukan dengan lebih spesifik dan terarah. Sekarang, coba ibu dan bapak guru amati lebih jeli hal-hal berikut di kelas masing-masing. 1. Siapa murid yang paling jarang menjawab atau merespon pertanyaan dan ajakan di kelas? 2. Siapa murid yang juga lintas? Siapa murid yang terlihat melamun di kelas? Apakah ibu dan bapak guru sudah tahu mengapa murid tersebut jarang merespon pertanyaan? Mengapa murid tidak tuntas mengerjakan tugas? Mengapa murid tersebut sering melamun? Semoga tidak ada lagi jawaban seperti ini ya ibu dan bapak guru, karena anaknya memang begitu. Selamat menyelami kelas masing-masing, ibu dan bapak guru. Semoga dengan semakin mengenali kebutuhan murid di kelas, proses belajar juga dapat menjadi lebih dalam dan bermakna. Selamat belajar. Dan salam dan bahagia. Jadi kalau sekarang itu sudah zamannya IT, sudah waktunya kita memanfaatkan. Baik, Bapak Ibu. Setelah kita menyaksikan video tayangan tadi, Mbak Amalia Noviansari pernahkah mengalami hal tersebut di dalam pembelajaran di kelas yang Ibu Bu Amal? Ada mungkin anak yang melamun, anak yang pandangannya kosong, maupun ada peserta didik dari ibu yang ajar di kelas, mungkin ada peserta didik dengan gaya belajar yang super wah, usilnya misal seperti itu. Baik, berdasarkan pengalaman saya, nggih, Bapak di kelas, tentu setiap anak itu karakternya berbeda-beda, nggih, Bapak. Untuk tadi seperti yang di video ada, Pak, yang kadang siswa melamun, gitu kurang fokus. Bagaimana cara kita untuk mengatasi eh, dengan cara apa kita akan mengatasi peserta didik dengan gangguan maupun dengan kondisi-kondisi seperti itu. Tentunya sebagai guru kita mempunyai strategi khusus yang mana kesalahan
yang tentunya bukan panduan. Namun perlu kita kasih bimbingan untuk lebih penguatan lagi. Seperti tadi yang telah kita saksikan, referensi yang saya ambil dari platform Merdeka Mengajar, salah satunya yaitu kita perlu menyediakan sumber belajar ya, Mbak Amel, nggih, menyediakan sumber belajar yang beragam. Maksudnya, sediakan materi dalam berbagai bentuk seperti video, artikel, audio, ataupun juga grafik. Mungkin ini akan membantu siswa dengan berbagai gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kesulitan dari kompetensi ini secara bertahap. Maksudnya, perlu kita membuat materi dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, sehingga siswa dapat memulai dari materi yang lebih mudah dan berlanjut ke materi yang lebih menantang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain dengan menyesuaikan materi secara bertahap, perlu juga kita membuat kelompok berdasarkan kebutuhan dari peserta didik. Nah, sebagai guru mungkin eh, dari pengalaman di kelas yang pernah saya ajar, yaitu saya membuat kelompok kecil berdasarkan tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa. Dalam kelompok ini, siswa bisa bekerja sama dalam pengerjaan proyek maupun diskusi kelompok yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan juga perlu kita menggunakan strategi pembelajaran aktif. Kita bisa melakukan ice breaking di kelas, ice breaking yang menarik untuk menumbuhkan semangat pembelajaran aktif di dalam kelas. Gunakan variasi metode seperti pembelajaran berbasis proyek maupun project based learning, diskusi kelompok, permainan edukatif, atau ataupun simulasi yang melibatkan siswa secara aktif. Nah, ketika di dalam diskusi kelompok, kita juga perlu menyediakan bimbingan individual yang berarti beri waktu untuk bimbingan individual bagi siswa yang memerlukan bantuan khusus atau memiliki pertanyaan spesifik. Nah, selain itu, di dalam pembelajaran, kita juga perlu memberikan kebebasan dalam berekspresi. Izinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman dengan berbagai cara, seperti membuat karya ataupun melakukan presentasi setelah diskusi kelompok selesai, maupun melakukan laporan tertulis. Setelah itu, kita juga perlu menentukan kriteria yang jelas. Walaupun caranya berbeda, pastikan ada kriteria yang jelas dan sama untuk semua bentuk produk agar standar penilaian tetap adil. Nah, gaya belajar visualisasi, auditori, kinestetik, nah semua bentuk produknya agar sesuai dengan standar penilaian sebagai seorang guru kita harus tetap adil. Yang intinya pembelajaran berdiferensiasi menuntut penggunaan asesmen yang berkelanjutan, bisa dilakukan dengan asesmen formatif secara berkala untuk memonitor perkembangan siswa dan menyesuaikan instruksi sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Setelah itu, lakukanlah umpan balik yang konstruktif. Artinya, membangun umpan balik secara individu untuk membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, dan jangan lupa catat kemajuan setiap siswa. Membuat catatan
tentang kemajuan siswa, memudahkan guru untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan mengidentifikasi siapa yang memerlukan bantuan lebih lanjut. Nah, yang terakhir, untuk melakukan pembelajaran semakin aktif di dalam kelas, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Nah, atur ruang kelas sedemikian rupa supaya pembelajaran di dalam kelas lebih kondusif dan juga mobilisasi siswa ataupun peserta didik di dalam kelas juga lebih leluasa. Aturlah kelas yang mendukung kolaborasi, diskusi kelompok, dan ruang kerja individual. Kelas yang nyaman, nyaman dari situasi kelasnya, nyaman mendapatkan kasih sayang dari eh, gurunya, tentunya akan lebih menambah semangat di dalam pembelajaran dengan terciptanya lingkungan belajar yang mendukung dan menyenangkan. Selain itu, kita juga harus membangun hubungan yang positif. Guru bisa menjadi fasilitator dan pendamping di dalam pembelajaran, sehingga siswa merasa aman untuk mengekspresikan ide dan kebutuhannya tanpa rasa takut dan malu. Seperti itu mungkin Ibu Amalia Noviansari. Saya kembalikan ke Ibu Moderator untuk berbagi pengalaman yang menarik seperti ini di dalam kelas yang pernah saya ampu. Waktu saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Mujiono atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar. Walaupun sudah siang dan tenaganya sudah terkuras, namun semangatnya belajarnya masih sangat luar biasa. Pada siang hari ini ternyata terdapat 61 partisipan yang sudah setia bergabung dan eh, telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Ternyata setelah saya cek ya Bapak Ibu, terdapat dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Aceh, NTB, Masya Allah luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan Luar biasa semangat ya untuk buat Bapak ternyata tidak ya. menyangka saya Bapak. Terdapat Bapak Sugiarto yang saya hormati. Kemudian langsung saja ya Bapak, tidak usah berlama-lama, masuk ke sesi tanya jawab. Mohon maaf untuk presensi akan saya bagikan pada penghujung acara. Jadi Ibu Amalia, apa ada eh, teman yang sudah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Untuk para peserta, silahkan sampaikan pertanyaan di kolom chat atau angkat tangan jika ingin bertanya secara langsung. Kami akan memandu agar sesi ini berjalan dengan lancar. Monggo Bapak, Ibu silahkan bisa raise hand atau di kolom chat. Ya, selamat siang. Yang pertama dari SD Sangat, silahkan. SD Sangat ini. Luar biasa, SD Sangat. Mantap sekali ini namanya SD Sangat. Berarti Bapak Ibu gurunya ini sangar-sangar Bapak. Mbak Amel. Oke Bapak. Monggo saya persilahkan pada Bapak siapa ini? Bapak Fran. Bapak Fran dari ini lagi nonton bareng satu sekolahan Bapak Ibu. Masya Allah, terima kasih atas partisipasinya Bapak. Betul, ini Silakan Bapak untuk diinisiasi oleh mengajukan Pak Bani. pertanyaan.
Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon bertanya tadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan dengan level kemampuan anak-anak sehingga eh, tiap level kemampuan anak itu bisa terfasilitasi. Nah, tapi di sini kebetulan saya ngajar PJOK itu ada beberapa hal yang menurut saya itu masih membingungkan karena dari eh, ada yang bilang bahwa dalam berdiferensiasi itu nanti pengelompokan itu bersifat homogen. Jadi siswa yang kemampuan di bawah, menengah, dan di atas itu dipisah menjadi kelompok masing-masing sehingga siswa yang di bawah tidak tertinggal materi, yang di atas tidak harus menunggu siswa yang di bawah. Nah, namun dalam hal lain ada yang mengatakan bahwa pembelajaran berkelompok itu hendaknya bersifat heterogen. Jadi dalam satu kelompok ada siswa yang pandai, ada siswa yang menengah, dan juga ada siswa yang kurang. Sehingga di sana terjadi tutor sebaya. Nah, dalam konsep yang pembelajaran berdiferensiasi ini, sekiranya akan lebih efektif yang mana Bapak? Yang kelompok homogen atau heterogen, dan itu kira-kira kenapa Bapak? Mungkin itu saja sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, terima kasih untuk Bapak siapa tadi Bapak Franz yang sudah ikut bergabung ya di webinar Wido Sakti pada siang hari ini. Baik, pertanyaan dari Bapak Franz yaitu untuk pengelompokan, kaitannya dengan pengelompokan siswa di dalam pembelajaran yang kita ampu, apakah itu sebaiknya heterogen maupun homogen dengan kebutuhan siswa di dalam kelas. Nah, untuk penerapannya lebih efektif yang mana antara pengelompokan yang heterogen dengan yang homogen seperti itu ya Pak ya. Nah, di sini kembali lagi kita sebagai sharing-sharing saja pada siang hari ini, khususnya pada kelas yang pernah saya ampu untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan kategori pengelompokan siswa, kita lebih kembali lagi melihat kebutuhan dari masing-masing gaya belajar peserta didik. Misalnya, ada gaya peserta didik visual, auditori, maupun kinestetik. Yang salah satunya tadi ada penggunaan dengan tutor sebaya maupun pengelompokan yang homogen seperti yang gaya peserta didik visual bisa kita kelompokkan sendiri, gaya dari masing-masing auditori bisa kita kelompokkan sendiri, gaya belajar dari kinestetik kita bisa bagikan sendiri. Jadi, untuk efektif yang mana antara heterogen dan homogen kembali lagi ke kita sebagai guru maupun pendidik di dalam kelas kita, bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Semisal di dalam kondisi kelas menuntut untuk dilakukan tutor sebaya, bisa untuk pembelajaran yang homogen, semisal pengelompokannya dengan eh, anak yang mungkin lambat di dalam belajar kita kelompokkan sendiri. Untuk anak dengan gaya belajar yang lebih cepat kita kelompokkan sendiri. Sebenarnya masing-masing eh, pengelompokan itu mempunyai sisi positif dan negatif masing-masing. Sisi positifnya, semisal ketika kita kelompokkan sesuai dengan gaya belajar yang homogen, maka guru akan lebih mampu terfokus ketika kita melompokkan anak-anak yang lebih lambat dalam belajar untuk melakukan remedial maupun untuk anak-anak yang lebih cepat belajar kita lakukan pengayaan. Seperti itu Bapak Franz mungkin sharing berbagi pada siang hari ini seperti itu. Nah,
kita batasi untuk pertanyaannya mungkin cuma 3 pertanyaan ya Mbak Amel ya, Bu Amel. Oke, monggo Bapak. Kemudian Mungkin ada selanjutnya yang ingin bertanya lagi. Ya, cuma tentunya. masih ada 2 pertanyaan. Nih, Nah, kita silakan Bapak batasi Ibu karena untuk waktu kita raise juga hand atau terbatas, kita sharing-sharing dengan platform eh, Wijo Sakti pada siang hari ini. Wijo Sakti dengan moderator yang energik, semangat, masih muda, belia, cantik jelita, dan luar biasa. Oke, Bapak, ternyata ini ada Bapak Hasam Giatno. Monggo kepada Bapak Hasam Giatno, saya beri kesempatan Bapak mengajukan Hasan pertanyaan. Bianto. Oke, Oke, ini mohon maaf, juga Bapak. guru hebat dari Wijo Sakti. Silahkan Bapak Hasan. Mujiono ya. Nih, pembelajaran berdiferensiasi itu kan metode pembelajaran yang menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa, ya. Nah, untuk pertanyaannya, nih apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Oke, baik. Itu Pak Hasan. Ya, Sudah cukup. cukup. Mungkin bisa dibantu Bu moderator. Jadi pertanyaannya apa saja manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi? Baik, mungkin saya mencoba menjawab ketika nanti ada kurang dan lebihnya. Kalau lebihnya kayaknya tidak mungkin. Jadi kalau ketika ada kekurangan, mohon bisa dimaklumi, bisa dikoreksi lagi, dan mungkin Ibu moderator bisa menambahkan apa dari jawaban saya yang masih kurang mungkin. Ya, pertanyaan dari Bapak Hasam Gianto, apa saja manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi? Kurang lebihnya seperti itu. Baik. Apa saja ketika kita menerapkan manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama tentunya pertumbuhan yang sama bagi semua peserta didik. Maksudnya pertumbuhan kompetensi dari masing-masing peserta didik akan lebih merata. Yang kedua yaitu pembelajaran akan terasa menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena peserta didik diberikan fleksibilitas, diberikan kebebasan untuk mengekspresikan gaya belajarnya sesuai dengan minat dan bakatnya dari peserta didik itu. Nah, jadi pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan. Manfaat yang ketiga, pembelajaran yang personalisasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya ketika ada anak yang mendapatkan bimbingan khusus, sesegera mungkin kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan siswa di dalam belajarnya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan kompetensi anak bisa lebih maksimal dan lebih optimal lagi di dalam pengembangan potensi yang ada di dalam dirinya. Mungkin seperti itu, Bapak Astam Gianto atau Ibu Amel mau menambahkan jawaban dari saya? baik, mungkin menambahkan sedikit nih Bapak. Oh ya, silakan Ibu Amel. Ya, terkait tadi manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya tahu yaitu yang pertama mungkin dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa karena pembelajaran ini lebih relevan dan menarik bagi mereka. Menurut saya seperti itu, Bapak. Yang kedua itu mendorong siswa mencapai potensi maksimal mereka tanpa membebani atau meremehkan mereka. Jadi mereka tuh dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang Ya, tadi betul sudah sekali. Bapak sampaikan nih Bapak tentang sistem Among yang mana guru Ya. itu adalah mengomong dan mendorong jiwa anak supaya dia itu merdeka. Kemudian yang ketiga ini Bapak, yang terakhir tambahan dari saya, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung.
sesuai dengan eh, kemampuan dia, gaya belajar dia, Pak. Karena setiap anak gaya belajarnya kan berbeda-beda nih, Pak. Oke, luar biasa. Nah, intinya pembelajaran berdiferensiasi itu memandang setiap peserta didik itu unik dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan karakteristik dari masing-masing peserta didik. Seperti itu ya Mbak Amel ya. Nggih, Untuk lebih Bapak. mengaktifkan Benar lagi sekali. siswa di dalam kelas, berpartisipasi aktif di dalam kelas, dan pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan, inklusif, dan juga mendorong dari peserta didik untuk lebih berkembang lagi. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan Baik, Mungkin saya ikut pertanyaan lagi. terakhir. Bisakah saya bertanya? Pertanyaan terakhir ini ya Mbak Amel ya, Nggih, sebelum kita Bapak, tutup benar. pada webinar siang hari ini. Bisakah saya bertanya, Bu? Bapak Ibu, untuk link presensinya sudah saya share. Mohon silahkan. Ternyata terdapat beberapa yang spam chat itu bukan dari tim kami, ya Bapak Ibu. Saya baru saja mengirimkan link presensi. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, silahkan Bapak Syarifuddin yang sudah raise hand. Monggo untuk waktu dan tempatnya. Saya persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya pada kesempatan siang hari ini. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, tentu saja ketika kita mengelompokkan siswa berdasarkan karakter dan kebutuhan belajar masing-masing siswa, kita tidak bisa memberikan standar yang sama untuk capaian yang mungkin bisa didapatkan oleh para siswa. Itu dalam pengalaman saya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan ini adalah mungkin nggak ada rumusan atau metode untuk mendapatkan hasil penilaian yang sama dari ketercapaian peserta didik kita dalam kelas ketika kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih dan semoga dapat dijawab. Mohon maaf Pak Sarif, bisa diulangi pertanyaannya karena suara yang di sebelah sini agak bising. Oh ya, nah ini sudah keras ini. Oh udah. Oh ya. Sudah. Mungkin karena sudah siang Pak. Sudah siang jadi Mungkin sudah. energinya sudah sedikit habis. Ya. Energinya sudah sedikit terkuras juga Pak Sarif. Ya. Bisa Yang saya diulangi. tanyakan ini Pak, ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu kan kita mesti mengelompokkan karakter dan kebutuhan belajar, kadang juga ketercapaian kemampuan belajar anak itu sendiri. Nah, yang sering kita dapati dalam kegiatan belajar itu adalah capaian pembelajaran kita jadinya tidak sama. Jadi tetap ada ketimpangan lagi. Nah, jadi yang kelompok A dengan kemampuan berbeda dengan kelompok B dan kelompok C, tentunya yang selama ini saya dapatkan mesti capaiannya juga berbeda. Nah, untuk mendapatkan setidaknya keserupaan atau capaian yang serupa lah untuk keragaman yang ada di dalam kelas itu, adakah trik-trik khusus atau metode khusus yang bisa kita terapkan? Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Syarifuddin sangat-sangat luar biasa dan juga sangat-sangat nampaknya ini teman dari Bapak Frans tadi ya, dari SD Sangar. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak Syarifuddin, Bapak Frans dan juga teman-teman yang lainnya yang ada di SD. Selamat siang. Baik. Untuk pertanyaannya dari Bapak Syarifuddin kaitannya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak Syarifuddin
bahwa proses di dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk hasilnya tidak sama. Nah, apakah ada trik-trik khusus di dalam menangani ataupun memfasilitasi agar pembelajaran yang kita lakukan pada kelas itu bisa, walaupun tidak sama sepenuhnya, minimal bisa menjadi sama. Seperti itu pertanyaannya. Nah, di sini seperti pembelajaran yang pernah saya lakukan dengan strategi maupun pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya sebenarnya tidak ada trik khusus di dalam tujuan akhir dari pembelajaran kita di dalam kelas. Intinya, bagaimana eh, bagi seorang guru untuk memfasilitasi kebutuhan belajarnya, kita dorong mereka sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik. Nah, adapun untuk tujuan dan hasil di akhir, nah, kita lakukan kembali, kita tinjau lagi setelah melakukan penilaian di akhir, alangkah baiknya kita melakukan penilaian berkelanjutan, apa yang masih kurang, apa yang perlu ditingkatkan untuk pertemuan selanjutnya, supaya dari masing-masing peserta didik maupun dari kelompok peserta didik dengan karakteristik misalnya lambat belajar maupun cepat belajar bisa terantisipasi maupun terfasilitasi dengan baik. Jadi intinya, alangkah baiknya setelah pembelajaran selesai, misalnya tujuan dari akhir pembelajaran tidak sama, lebih baiknya kita melakukan tindak lanjut maupun umpan balik untuk kalian berkelanjutan. Terima kasih. Seperti itu, Pak Sarif. Mungkin Mbak Amel, Ibu Amalia bisa menanggapi maupun menambahkan jawaban dari saya. Sudah cukup, Pak. Menurut saya jawaban jenengan luar biasa, Pak. Oke, sudah ya. Nah, kira-kira ini sudah 3 pertanyaan untuk webinar pada siang hari ini. Pertanyaannya juga sudah cukup. Luar biasa sekali, nggih, Bapak. Mohon maaf, Bapak Ibu, untuk tidak spam spam chat nggih di kolom komentar, sehingga link presensi yang saya kirimkan tertimbun. Oke, Bu Amel, mungkin sudah cukup ya webinar pada siang hari ini. Nggih, Kurang Bapak. lebih 1 jam lebih kita Tidak berada di terasa, nggih, webinar ini, Bapak. tidak Ternyata terasa. sudah 1 jam lebih kita menemani Bapak Ibu. Oke, ya. Nanti yang menghendaki sertifikat, pastikan untuk mengikuti kombel kami, nggih, Bapak Ibu, kombel Dwijo Sakti di PMM. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Turah Mujiono yang telah berbagi ilmu kepada kami dan kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi pada siang hari ini. Saya ingin memberikan pantun penutup nih, Bapak, sedikit. Luar biasa pantunnya dari Bu Amel. Pergi ke pergi ke kebun melihat kelapa, pulangnya membawa Cakep. Sampai sini di acara kita, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, apabila saya dan tim Dujo Sakti terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di acara Dujo Sakti pada pertemuan berikutnya. Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link presensinya, nggih. Saya tutup acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.